Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bagian renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Sukacita sebenarnya adalah perasaan yang seharusnya muncul dari dalam diri seseorang, dan ia seharusnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor atau hal-hal yang dari luar. Sebab jika sukacita itu didasarkan oleh hal-hal yang dari luar, maka sukacita itu akan mudah sirna dan berubah tergantung situasi. Bersukacita adalah sebuah keputusan. Kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap bersukacita atau sebaliknya, tidak bisa bersukacita di segala keadaan. Tetapi jika kita mengingat perkataan Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, jelas bahwa yang menjadi keinginan Tuhan adalah kita hidup bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 sampai 19 pun menyatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makanan dan minuman atau berkat jasmani, tetapi kerajaan Allah itu bersifat rohani. Jadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu merupakan berkat rohani. Ketiga berkat rohani ini diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, di dalam diri orang percaya seharusnya ada sukacita yang senantiasa terpancar dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Mengapa? Sebab kita sebelumnya adalah seperti domba yang sesat dan terhilang, tetapi sekarang telah dibawa kembali oleh gembala yang baik ke dalam kandangnya yang aman. Kita sebelumnya seperti dirham yang telah hilang, tetapi sekarang telah didapat kembali. Bahkan kita sebelumnya seperti anak yang terhilang, yang hampir saja mati kelaparan, kini telah kembali ke rumah Bapa yang berlimpah dengan kasih setia. Inilah realita hidup kita, yang sepatutnya membawa kita kepada hidup yang selalu bersukacita. Sebab kita yang dulunya layak dihukum, tetapi kini menjadi yang pantas untuk dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Dia yang lebih dulu berinisiatif untuk mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita yang dulunya ada di dalam kegelapan telah Ia pindahkan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Jadi renungkanlah, jika sukacita kita saat ini karena perkara yang datangnya dari luar, maka ingatlah
sukacita itu hanya akan bertahan sesaat. Tetapi jika sukacita kita saat ini, karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena kita selalu berusaha mengenal pribadinya, menghayati pengorbanannya dan kasih-Nya, maka kita akan terus merasakan sukacita damai sejahtera di dalam hidup kita, apapun keadaannya. Karena itu mari terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Teruslah meluangkan waktu dan berusaha mengenal pribadinya, menghayati pengorbanannya, dan juga kasih-Nya. Sehingga sesulit apapun hidup kita, itu tidak mempengaruhi suasana hati kita dan sukacita kita. Jadi jangan menghabiskan waktumu hanya untuk berfokus mengejar hal yang duniawi, karena hal itu tidak akan membawa kita kepada sukacita yang sejati. Sebab sukacita sejati hanya bersumber pada Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberkati, bahkan menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan bersama, sehingga melalui firman itu kami mendapatkan sukacita penuh yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kami lalai terhadap hal duniawi, tetapi berikan kami hikmat melalui setiap kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, sehingga kami akan terus belajar dan melakukannya melalui kebenaran itu. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, kekuatan kemampuan dari Tuhan, bahkan curahan Roh Kudus dari Tuhan. Kesehatan kekuatan Engkau berikan bagi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berjalan dengan baik, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur dan bersukacita terhadap Engkau saja. Amin.